Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 203, 3 Teknik Super, Serak. Ketika Luo Xiu membuka matanya, dua cahaya tajam tampak ditembakkan dari kedua mata. Semak-semak di kejauhan juga terjatuh bak dipotong sebuah sabit. Di dalam tubuhnya, cakram dunia hidup dan mati dalam bentuk bayangan reinkarnasi menghilang dari lautan energi bidang eliksir. Itu telah digantikan oleh pil esensi hitam putih berukuran mata naga yang sedang berputar perlahan. Frekuensi perputarannya sama persis dengan cakram besar di dalam manik hidup dan mati. Ini adalah pil esensi sejati yang terbentuk setelah Luo Xiu berhasil menerobos ke tingkatan raja. Pil esensi hidup dan mati itu mengandung misteri yang tak ada habisnya. Kultivasinya tidak berhenti karena hal ini. Kemudian, dia memunculkan rumput emas yang memiliki khasiat pemurnian tubuh super di tangannya. Luo Xiu mengunyah rumput emas dan menelan cairannya. Proses pemurnian tubuh dengan rumput emas sangatlah menyakitkan. Seluruh tubuhnya bergetar kuat, darah mengalir keluar dari mata, hidung, mulut, telinga, dan pori-porinya. Adegan ini tampak sangat mengejutkan. Orang ini benar-benar gila saat berkultivasi. Long Ming tercengang saat menyaksikan ini. Luo Xiu bukan hanya kejam pada musuh, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Pada zaman kuno, orang-orang seperti inilah yang akan menjadi penguasa. Pada saat yang sama, Long Ming merasa sedikit kasihan pada rumput emas. Tingkatan fisik Luo Xiu saat ini belum terlalu tinggi. Jika Luo Xiu mengonsumsinya saat berada di tingkatan lebih tinggi, khasiatnya akan berlipat ganda untuk menerobos tingkatan. Namun, pemikiran Luo Xiu berbeda dengan Long Ming dalam hal ini. Dia akan memanfaatkan semua sumber daya yang dia miliki untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Sebagus apapun benda yang dimilikinya akan menjadi sia-sia jika tidak digunakan. Jika Luo Xiu bisa meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia pasti bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya yang berperingkat tinggi. Inilah pemikiran Luo Xiu dan cara bertahan hidupnya di dunia kultivator seni bela diri. Setelah 3 hari berlalu lagi, aura Luo Xiu pun kembali tenang. Dia tampak mengepalkan tangannya. Dengan tubuh perang tahap lanjutan tingkatan raja, dia dapat menghancurkan ruang di depannya dalam satu pukulan. Basis kultivasi beserta kekuatan indera spiritualnya juga telah mencapai level ketiga tingkatan raja. Vital sejati murni dalam pil esensinya bahkan mengandung perubahan misteri hidup dan mati. Vital sejati Luo Xiu sudah setara dengan level ketiga tingkatan raja. Ditambah dengan berbagai trik tersembunyi, terutama kekuatan dahsyat dari api roh menelan kekosongan, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk melawan level ketujuh tingkatan raja. Benar saja, kekuatanku benar-benar meroket karena penerobosan tingkatan. Luo Xiu tersenyum puas. Sebelum penerobosan, dia hanya mampu melawan Raja Bela Diri level keempat atau kelima. Sekarang, basis kultivasinya hanya naik 1 tingkat, tetapi kekuatan tempurnya telah naik 3 tingkat. Tepat pada saat ini, Luo Xiu baru memperhatikan pemuda berjubah perak di depannya. Kamu Long Ming, kamu sudah bisa jadi manusia di level kelima. Melalui koneksi khusus dari kurungan jiwa, Luo Xiu yakin bahwa orang ini adalah Long Ming. Ini bukan hal sulit, di zaman kuno. Aku ini putra mahkota klan naga tanpa bayangan, kata Long Ming sambil tersenyum bangga. Putra mahkota klan naga kuno tanpa bayangan. Luo Xiu terkejut. Baru kali ini dia mendengar Long Ming menyebut identitasnya di zaman kuno. Klan naga kuno adalah klan super kuat di zaman kuno. Kedudukan putra mahkota setara dengan master muda sekte besar di era sekarang. Luo Xiu tidak menyangka bahwa latar belakang Long Ming akan begitu kuat. Jika dipikir-pikir, bagaimana mungkin orang biasa tanpa latar belakang kuat memiliki teknik ilahi yang dapat mengubah takdir di saat dirinya sedang sekarat? Luo Xiu tidak bertanya tentang identitas Long Ming. Bagaimanapun, 50.000 tahun telah berlalu. Zaman kuno telah menjadi masa lalu dan terkubur dalam sejarah. Sekarang, Long Ming bukan lagi putra mahkota klan naga, tetapi hanya seekor naga tanpa bayangan dengan potensi tinggi yang baru mencapai level kelima. Luo Xiu tidak tahu bahwa Long Ming sedikit merasa bersalah ketika mengatakan dirinya adalah putra mahkota klan naga. Yan Yuyu masih pingsan, tetapi energi kehidupan di dalam tubuhnya cukup stabil. Vena kehidupannya memang redup, tetapi tidak ada cedera yang serius. Luo Xiu mentransformasi vital sejati hidup dan mati menjadi vena kekuatan kehidupan untuk memulihkan vital sejati Yan Yuyu. Namun, dia tetap tak kunjung siuman.
darah Phoenix kunonya terbakar abis. Dia enggak akan siuman dalam waktu dekat. Apalagi, darah Phoenix kuno yang terkuras membutuhkan banyak barang berharga untuk bisa pulih, kata Long Ming. Sebagai naga tanpa bayangan kuno, dia tahu lebih banyak tentang klan Phoenix daripada Luo Xiu. Long Ming mengatakan bahwa nyawa Yan Yuyu tidak terancam. Dia hanya tertidur untuk memulihkan garis keturunan klan Phoenix kuno yang telah terkuras secara perlahan. Dengan pemahaman Luo Xiu saat ini terhadap kekuatan hidup dan mati, Luo Xiu belum bisa memulihkan garis keturunan Yan Yuyu. Tolong kamu jaga dia. Ada beberapa hal yang harus kulakukan, pesan Luo Xiu kepada Long Ming. Baik, jawab Long Ming sambil mengangguk. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Luo Xiu, tetapi dia tidak bertanya. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri, termasuk dirinya. Bagaimana mungkin orang gila seperti Luo Xiu tidak memiliki rahasia? Mengubek-ubek rahasia orang adalah hal tabu di kalangan kultivator seni bela diri. Long Ming tentu tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dengan sekelebat, sosok Luo Xiu pun menghilang di kedalaman hutan setelah beberapa kali loncatan. Luo Xiu berhenti setelah puluhan kilometer jauhnya. Dia mengamati sekitarnya menggunakan indera spiritual. Kemudian, dia mengeluarkan bendera Vientin kecil untuk membuat formasi penyembunyian, formasi pertahanan, formasi isolasi, dan formasi pewaspadaan. Roh Samsara mengatakan bahwa berdasarkan kehendak hukum asal-usul, pewaris dapat memperoleh karunia hukum asal-usul setiap menerobos tingkatan basis kultivasi. Basis kultivasi Luo Xiu baru saja mencapai tingkatan raja sehingga kebetulan memenuhi syarat. Karunia hukum asal-usul yang sebelumnya adalah ingatan tentang alkimia dari seorang master alkimia kuno level ke-9 tingkat kaisar. Ini sangatlah bermanfaat bagi Luo Xiu. Enggak tahu karunia apa yang kali ini bisa aku dapatkan dari hukum asal-usul. Luo Xiu duduk bersila dan menutup matanya. Indera spiritualnya sedang berkomunikasi dengan roh samsara di dalam manik hidup dan mati. Dalam sekejap, sosok Luo Xiu menghilang di tempatnya. Kemudian, dia muncul di ruang reinkarnasi yang akrab baginya. Dalam dunia manik hidup dan mati, siklus kehidupan terpapar di ketinggian dan sungai panjang Kodrati bergejolak kuat. Jadi, Luo Xiu pun menyebutnya sebagai ruang reinkarnasi. Siklus kehidupan berputar di atas kepala. Dia selalu tercengang setiap kali melihatnya. Dibandingkan dengan siklus kehidupan, dia merasa dirinya sangatlah kecil dan tidak berarti. Kita bertemu lagi, pewaris lemah. Suara roh samsara datang dari cakram reinkarnasi besar itu dan bergema di seluruh jagat raya. Tidak ada tekanan apapun dalam suaranya, tetapi bisa memberi kesan abstrak dan misterius. Energi langit dan bumi sebenarnya adalah kekuatan elemen di dunia yang kemudian melahirkan spiritualitas setelah transformasi selama bertahun-tahun. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur dapat melahirkan energi langit dan bumi. Yin dan Yang, hidup dan mati, waktu, serta spasial juga dapat melahirkan spiritualitas. Makin tinggi tingkatan kekuatan elemen, makin kecil peluang untuk melahirkan spiritualitas. Roh samsara sebenarnya adalah spiritualitas yang terlahir dari siklus kehidupan dalam asal mula hukum kehidupan dan kematian. Roh samsara dan energi api menelan kekosongan sama-sama adalah energi langit dan bumi. Namun, perbedaannya seperti gajah dan semut. Ini sama sekali tidak bisa dibandingkan. Panggilan, pewaris lemah, selalu terasa tidak enak didengar. Luo Xiu merasa sangat kesal karena hal ini. Tidak peduli bagaimana dia mengungkapkan kekesalannya, roh samsara hanya bersikap acuh tak acuh. Roh samsara mengatakan bahwa dia hanya akan menghilangkan kata lemah setelah kekuatan Luo Xiu mencapai tingkatan tertentu. Luo Xiu tidak tahu tingkatan seperti apa yang termasuk sebagai kuat. Pewaris lemah, basis kultivasimu sudah sampai tingkatan raja. Keempat kalinya kamu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan karunia hukum asal-usul. Suara roh samsara terdengar lagi. Karunia kali ini adalah seni bela diri. Pilihlah satu dari 3 pilihan yang ada. Sungai panjang Kodrati di sekitar siklus kehidupan berisikan ingatan semua makhluk hidup dari awal hidupnya sampai kematian di sepanjang zaman. Di antaranya, ada kaisar bela diri beserta kultivator yang lebih tinggi. Ingatan mereka memuat banyak wawasan dan pengalaman, serta berbagai seni bela diri yang telah punah. Dari 3 karunia sebelumnya, Luo Xiu berhasil menyimpulkan kesamaan di antara mereka. Hukum asal-usul akan memberikan karunia berdasarkan basis kultivasi seseorang yang tentunya pada kisaran yang dapat digunakan oleh Luo Xiu. Misalnya, ketika pertama kali Luo Xiu memperoleh ilmu pedang kecepatan, saat itu, dia baru mencapai tingkatan lautan energi sehingga seni bela diri biasa tidak berguna baginya. Tetapi dia juga tidak bisa berkultivasi seni bela diri peringkat yang lebih tinggi. Jadi, hukum asal-usul memberinya satu teknik kultivasi untuk meningkatkan kekuatan secara rasional. Kedua kalinya, Luo Xiu mendapatkan teknik super bernama keterampilan transformasi misterius.
Ketiga kalinya adalah ingatan tentang alkimia. Setiap karunia yang diberikan tidak terlalu berlebihan, tetapi sangat bermanfaat bagi Luo Xiu. Ketika Luo Xiu sedang berpikir di dalam hatinya, 3 bola cahaya terbang keluar dari sungai panjang kodrati dan melayang di depan Luo Xiu. Setelah Luo Xiu mencurahkan indera spiritual ke dalam bola cahaya pertama, sebuah adegan pun muncul di dalam benak Luo Xiu. Seseorang yang dikelilingi cahaya berwarna darah sedang bertarung sengit. Setiap kali membunuh satu orang, esensi darah lawan akan terbang keluar dan berubah menjadi aksara yang aneh. Aksara itu tercetak pada pedang berwarna darah di tangannya. Makin banyak yang dibunuh, makin banyak aksara aneh di pedang, dan makin kuat pula kekuatannya. Ini jelas adalah seni bela diri yang cocok untuk kultivasi pembunuhan. Namanya adalah teknik pedang Raja Pembunuh. Luo Xiu terkejut bahwa teknik pedang Raja Pembunuh ternyata adalah seni bela diri dengan teknik super peringkat rendah. Namun, daya serangannya sangatlah menakjubkan. Kekuatan jurusnya bahkan lebih besar daripada kebanyakan seni bela diri dengan teknik super peringkat menengah lainnya. Hebat sekali seni bela diri dari kultivasi pembunuhan ini. Kalau aku sudah menguasainya, pasti bisa dengan mudah membunuh Raja Bela Diri level kelima. Setelah menarik kembali indera spiritualnya, Luo Xiu langsung memeriksa isi kedua bola cahaya yang lain. Adegan seni bela diri yang muncul tidak membuat Luo Xiu kecewa. Isi dari bola cahaya kedua adalah seni bela diri pertahanan, yaitu tripod Dewa Monster. Vital sejati akan membentuk tripod dengan ukiran Dewa Monster. Ketika tripod Dewa Monster melayang di atas kepala, pertahanan seseorang akan menjadi sangat kuat, serta kebal terhadap serangan jiwa. Seni bela diri pertahanan ini merupakan teknik super peringkat menengah. Jika dia bisa menemukan ahli teknik pemurnian pusaka, berdasarkan prinsip-prinsip tripod Dewa Monster, dia dapat menciptakan pusaka formasi pertahanan yang sangat berguna. Tripod Dewa Monster jelas adalah pilihan terbaik untuk membela diri. Seni bela diri ini bahkan mampu menahan serangan dari Raja Bela Diri level ke-9. Seni bela diri bahkan bisa menahan beberapa serangan dari penguasa bela diri pemula. Isi dari bola cahaya ketiga adalah seni bela diri dalam keterampilan gerakan. Ini adalah teknik super peringkat rendah, yaitu keterampilan gerakan naga terbang. Pilih yang mana? Ya, aku mau semuanya. Luo Xiu pun galau. Masing-masing dari ketiga teknik super ini dapat membuat kekuatannya melonjak. Jika dikultivasi sekaligus, totalnya dia akan memiliki 4 teknik super. Kekuatannya benar-benar akan meroket. Kaisar